Sebuah kasus yang mengerikan pernah menghebohkan media sosial. Di beberapa bulan yang lalu kasus itu terjadi di distrik Malaka, salah satu kota di negara tetangga. Kejadian itu bermula saat seseorang menemukan beberapa potongan tubuh yang berada di parit tempatnya bekerja. Dirinya kemudian melaporkan atas penemuan potongan tubuh tersebut ke pihak instansi terkait. Setelah pihak instansi terkait itu datang, mereka kemudian menyisir tempat kejadian. Mereka dikejutkan ternyata potongan tubuh itu berjumlah sekitar 10 bagian tubuh manusia. Dari ciri-ciri yang masih bisa dikenali, pihak instansi kepolisian mengungkapkan bahwa korban mutilasi itu adalah seorang wanita dan seorang anak. Beberapa potongan tubuh tersebut kemudian dibawa oleh pihak instansi kepolisian untuk diidentifikasi lebih lanjut. Kurang dari 1 hari, pihak instansi terkait akhirnya berhasil mengetahui identitas kedua korban mutilasi itu. Kedua korban mutilasi itu bernama Nur Fazira dan Muhammad Imran Ashraf. Diketahui bahwa Nur Fazira adalah seorang ibu rumah tangga yang berusia sekitar 27 tahun dan Muhammad Imran Ashraf yang ternyata adalah anak dari Nur Fahira tersebut berusia sekitar 10 tahun. Pihak kepolisian kemudian melakukan penyelidikan atas kasus mutilasi ibu dan anak itu. Mereka meminta keterangan dari beberapa keluarga terdekat korban. Dan setelah melakukan serangkaian interogasi, pihak kepolisian menyimpulkan satu pelaku di balik kasus sadis mutilasi ibu dan anak itu. Pelaku ternyata adalah orang yang paling dekat dengan kedua korban. Pelaku tersebut kemudian diringkus di rumah tempat tinggalnya. Pelaku itu diketahui bernama Sahrul Nizam Julaini, seorang pria yang berusia sekitar 30 tahun. Awalnya si pelaku tersebut tidak mengakui atas perbuatan jahatnya membunuh kedua korban dengan sadis. Namun setelah dilakukan interogasi dan terdapat juga beberapa bukti yang kuat, si pelaku Nizam akhirnya mengakui bahwa dirinya sudah membunuh anak dan istrinya dengan sadis, memotong tubuh korban menjadi 10 bagian. Lalu sebenarnya, apa motif dari pelaku tersebut hingga dengan tega membunuh anak dan istrinya itu dengan sangat kejam? Sebelum saya melanjutkan kisah dan kronologi dari kasus ini, terlebih dahulu saya ingin mengajak kita semua untuk berdoa agar kasus dan kejadian sadis ini tidak menimpa kepada kita dan keluarga terdekat kita. Kisah ini terjadi pada sebuah keluarga kecil yang berada di kota Malaka di negara tetangga Malaysia. Keluarga itu terdiri dari suami dan istri yang memiliki kedua orang anak yang masih sangat kecil. Si suami itu bernama Sahrul Nizam Julaimi dan si istri bernama Nur Fazira. Kehidupan dari sepasang suami istri itu berjalan dengan harmonis. Penghasilan dari Sahrul Nizam Julaini terbilang cukup untuk menghidupi kehidupan keluarga kecil itu. Nur Fazira juga dikenal oleh para tetangga sebagai seorang istri yang nurut terhadap suaminya. Bahkan sepasang suami istri itu dianggap oleh warga sekitar sebagai sosok pasangan yang menjadi panutan. Karena setelah sekian lama hidup bersama para tetangga di sana tidak pernah mendengar keributan yang terjadi terhadap mereka. Dalam beberapa postingan di media sosial, Sahrul Nizam juga sering membagikan momen kebersamaan dari keluarga kecilnya. Sahrul Nizam juga kerap membagikan foto dirinya bersama istrinya dengan kata-kata yang romantis. Kata-kata yang mencerminkan rasa cinta yang begitu besar Sahrul terhadap istrinya. Dan pada postingan yang terakhir di media sosialnya juga, Sahrul Nizam Julaini mengucapkan selamat atas hari kelahiran dari sang istri. Sahrul Julaini mengucap rasa syukur atas diberikan umur yang panjang, dan merasa bahagia sudah menjalani kehidupan selama beberapa tahun dengan istrinya itu. Beberapa teman terdekat bahkan dari pihak keluarga tidak menyangka bahwa postingan dari Sahrul Nizam Julaini adalah postingan yang terakhir sebelum menuju detik kematian dari sang istri. Postingan dari Sahrul Nizam Julaimi itu terjadi pada pagi hari, dan kejadian yang sadis dan mengerikan itu, dirinya lakukan pada sore menjelang malam hari. Menurut keterangan dari Sahrul Nizam Julaini di kantor kepolisian, dirinya merasa menyesal sudah melakukan pembunuhan terhadap istri dan anaknya yang baru berusia 10 tahun. Sahrul Nizam Julaini mengakui bahwa dirinya hilaf karena sebuah emosi yang memuncak di dalam pikirannya saat selesai merayakan pesta kecil atas perayaan hari kelahiran dari sang istri. Ada sedikit kesalahpahaman yang terjadi di antara mereka. Kesalahpahaman itu memang adalah masalah yang belum diselesaikan di beberapa hari yang lalu, dan tidak disangka masalah di beberapa hari yang lalu itu muncul kembali menjadi pemantik pertengkaran di antara mereka. Emosi dari keduanya tidak bisa dihindarkan. Keegoisan itu nampak terlihat jelas. Saat mereka adu mulut merasa salah satu di antara mereka adalah yang paling benar, ternyata dari kesalahpahaman itu berubah menjadi pertengkaran yang hebat di antara mereka. Nur Fazira dengan keadaan yang sudah di luar batas, kemudian berkata yang tidak pantas terhadap suaminya itu,
dirinya dengan segala emosi yang memuncak tidak sadar telah berucap merendahkan harga diri dari suaminya. Sahrul Nizam Julaini kemudian benar-benar marah terhadap Nur Fahira itu. Ucapan dari sang istri yang benar-benar merendahkan harga dirinya, memantik emosi di dalam dirinya yang di luar batas. Sahrul Nizam Julaini selanjutnya memukul wajah dari istrinya dengan cukup keras. Nur Fahira juga tidak tinggal diam. Dirinya melakukan perlawanan dan membalas perlakuan dari sang suami. Pada saat itu dirinya juga sedang berada pada puncak amarah yang tinggi. Setiap perlawanan yang dirinya lakukan terhadap suaminya itu adalah sebuah kata cacian dan makian. Sahrul Nizam Julaini kemudian kembali memukul wajah dari istrinya. Kali ini pukulan dari dirinya terhadap istrinya itu berulang kali dan membabi buta, sampai istrinya terjatuh dan sudah tidak sadarkan diri. Sahrul Nizam Julaini karena sudah tergoda oleh bisikan-bisikan setan, kemudian mengambil sebilah pisau, dan selanjutnya menghujamkan pisau itu ke beberapa tubuh dari Nur Fahira. Nur Fahira sempat melawan dan berteriak meminta pertolongan. Namun karena tusukan demi tusukan menghujam tubuhnya seketika itu Nur Fahira langsung tidak bernapas. Teriakan dari sang istri itu terdengar oleh anak pertama dari Sahrul Nizam Julaini. Anak itu kemudian menghampiri ibunya yang sudah terkapar dan menangis sambil memeluk ibunya itu. Sahrul yang sudah tertutup hati nuraninya dan takut kejadian ini akan terbongkar kemudian membunuh anak pertamanya itu di samping ibunya yang terlebih dahulu sudah tidak bernafas. Kemudian membawa istri dan anaknya itu ke sebuah ruangan bawah tanah di rumah tempat tinggalnya. Di ruangan tersebut kesadisan dan kekejaman dari Sahrul Nizam sulit untuk dipercaya. Setelah melakukan pembunuhan terhadap istri dan anak pertamanya itu, dirinya kemudian memutuskan untuk memotong beberapa bagian tubuh dari mereka. Dirinya takut dan tidak ingin kejadian yang mengerikan tersebut diketahui oleh pihak dari kepolisian. Dan dengan memutilasi istri dan anak pertamanya itu adalah cara yang terbaik menurutnya untuk menghilangkan jejak atas kasus pembunuhan itu. Setelah selesai melakukan mutilasi terhadap korban, dirinya kemudian memasukkan potongan tubuh tersebut ke dalam mobil miliknya, dan selanjutnya Sahrul Nizam Julaini membuang potongan tubuh itu ke sebuah parit di sekitar hutan yang lumayan jauh dari tempat tinggalnya. Sahrul Nizam Julaini kemudian membersihkan bercak darah yang masih tersisa di rumah tempat tinggalnya. Walaupun dirinya merasa menyesal atas pembunuhan tersebut, namun dirinya juga tidak ingin berada di dalam penjara. Sahrul Nizam Julaini awalnya sangat percaya diri atas strateginya memotong beberapa bagian tubuh dari istri dan anaknya tersebut tidak akan ketahuan oleh pihak kepolisian. Namun setiap kejahatan, sehebat apapun ditutup-tutupi pasti akan terbongkar juga pada akhirnya. Sahrul Nizam Julaini ditangkap pihak kepolisian dari Malaysia dan Singapura. Dan dirinya divonis 15 tahun kurungan penjara atas kesalahan yang membunuh dan memutilasi kedua korban. Hukuman yang dianggap sangat ringan pada sebuah kasus yang sebenarnya sangat mengerikan. Namun hukum tetap menjadi hukum dan di akhirat nanti hukum itu abadi pada hukum Sang Pencipta alam semesta. Semoga pada kasus ini kita mengambil sebuah pelajaran yang sangat bermakna. Bahwa setiap permasalahan ketika diselesaikan dengan amarah dan emosi, pasti akan terjebak pada situasi yang di luar akal dan pikiran.